izin rekam ya. Oke, selamat Oke, malam, Bro Sanderson ya. malam, 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 malam. Jadi kali ini kita akan coba bicara mengenai asuransi jiwa dan sekelumit tentang agensi dan agent ya. Nah, Yes. untuk itu saya persilahkan Bro Sanderson untuk dapat menceritakan perjalanan karir dulu dari awal. Bagaimana? Oke. Saya telah berkarir di industri ini ya, udah mungkin lebih dari 30-an tahun lah. Ya. Saya mulai karir saya waktu masih menjadi anak mahasiswa ya. Jadi kita pingin istilahnya membantu orang tua lah, meringankan beban orang tua lah. Saya pingin cari kerja sampai kuliah. Hmm. Nah, disitulah saya coba melamar ya, dan ternyata itu dipanggil itu adalah perusahaan asuransi. Hmm. Nah, habis itu katanya kalau saya diterima, wah senang banget. Ya, nggak ada gaji itu. Ya. Hmm. Hmm. Nah, jadi ada training 1 minggu. Wah, Oke. trainingnya apa aja dijelaskan mengenai pengetahuan produk, perusahaan apa segala macam lah. Hmm. Ya, dan terus dikasih makan siang kan. Namanya anak mahasiswa dikasih makan siang, terus nggak perlu bayar, dapat seminar kayak seminar ilmu kan. Ya. Ya udah ikut aja. Ya, dalam hati juga ya kalau nggak cocok ya nanti hilang aja gitu loh. Nah. Nah, tapi setelah selesai dari pagi sampai sore, itu satu Hmm. minggu loh kita Hmm. apa pelatihannya Hmm. ya. Dan saya bersyukur banget lah. Saya Hmm. mulai kali pertama saya mendapatkan training yang sangat bagus gitu. Ya. Oke. Oke. Nah, terus habis itu, wah ini oke juga nih. Nah, saya udah mulai Itu mempraktekkan apa yang asuransi saya ya? dapat lah. Itu Hah? asuransi ya? Asuransi, asuransi Training jiwa. asuransi. Oke. Ya. Jadi sebelum kita berbicara lanjut, saya dapat informasi, maksudnya pengetahuan saya. Ya, sejak Indonesia merdeka itu, ya, yang asuransi pertama yang joint venture diizinkan itu adalah AIA, Asuransi Ikrar Abadi. Ya, Ajia, asuransi Karena jiwa Ikrar Abadi. karena dia kerjasamanya dengan eh, AIA, American International Assurance, ya, supaya nama sebutannya sama, maka dia bikinlah asuransi Ikrar Abadi supaya sama nih. Oke. Ya, ya, Nah, terus setelah kita merdeka itu asuransi swasta yang pertama sepengetahuan saya ya itu Lipo Life yang dibuka dulu gitu loh. Nah, dalam perjalanannya ya ternyata dari prinsipalnya eh, Amerika kan tidak terlalu senang lah dengan yang joint venture ini ya. Kok yang lokal aja buka saja mereka larinya lebih cepat gitu loh. hmm, Nah, jadi kalau mereka mau intervensi, yang punya itu dulu kan masih semi pejabat, ya nggak berani lah intervensi. Dan akhirnya mereka bilang, oke lah, gua mau ambil, ya. Nah, mereka mau masuk masuk lagi. Nah, tapi mereka nggak boleh pakai nama yang sama. Akhirnya mereka pakailah AAG, hmm. ya. Nah, setelah itu dia akuisisi, waktu itu boleh akuisisi, dia akuisisi Lipo, jadilah AAG Lipo. EGLP, oke. Nah, jadi setelah itu reformasi, dia ambil alih jadi IAG. Nah, 2008 itu ada supermarket. Nah, sehingga mereka kembali ke mother company, ya. Akhirnya dia bilang ke IA-nya Ikrar Abadi, gua mau ambil balik. Nah, yang punya itu bilang enggak, gua yang mau beli. Akhirnya dikasih waktu, ya, dua AIA ini jalan. Nah, supaya untuk membedakan AIA yang lokal dengan yang ini, makanya disebut AIA Financial. Hmm, Nah, setelah itu AIA itu menjadi Afris, ya. Nah, beroperasilah penuh istilahnya kembali ke AIA Financial. Nah, itu oke. adalah jatuhnya. Oke. Nah, jadi kembali lagi ke awal, saya jadi agent asuransi di training 1 minggu. Nah, terus saya coba praktekkan, ya coba jual-jual-jual, ternyata ada yang closing. Ya, padahal saya jualan ke banyak orang yang nggak saya kenal loh. Ya, Hmm, karena saya kan dari daerah, ya pindah ke Jakarta kan saya nggak punya siapa-siapa. hmm, Ya, saudara sih ada, tapi nggak berani lah untuk tawarin mereka lah. Tawarin hmm, ke orang yang tidak dikenal. Nah, itulah mula pertama saya tahu asuransi. hmm. Ya, sampai saya jadi agent, saya masuk ke top 10 eh, million, ya, karena dapat premi sampai puluhan juta, ya. Nah, terus habis itu menangkan kontes dan sebagainya lah.
Nah, itulah diangkat menjadi unit manager. Nah, setelah menjadi unit manager, ya berkarir lagi, diangkat sukses ya, menelurkan pertama dua presiden kabinet dalam sejarah di Lipo dulu, ya pertama kali saya menelurkan dua presiden kabinet. Ya, nah saya lah diangkat menjadi branch manager. Nah, jadi dulu kalau kita jadi agent mesti training 1 minggu. Nah, terus habis training, mereka berapa bulan kemudian dia ada sesi sales clinic apa segala macam ya setiap minggu. Nah, terus setelah berapa bulan, saya diharuskan untuk masuk kelas lagi, kelas intermediate. Ya, ada intermediate 1, intermediate 2, intermediate 3. Hmm. Ya. Nah, setelah itu saya dipersiapkan untuk jadi manajer. Ya, saya harus ikut program namanya POP, Praorientasi Manajemen. Ya. Nah, di manajemen inilah ya akhirnya saya diangkat menjadi unit manager dan akhirnya menjadi branch manager. Nah, kalau agent unit manager itu masih tidak ada dapat gaji. Kita Komisi. lepas jadi komisi ya. Nah, kalau kita udah diangkat menjadi unit manager, maka kita jual dapat komisi, ada plus of riding ya. Nah, terus diangkat menjadi branch manager, kita udah tidak dapat operating lagi, tapi dapat gaji jadi Komisi. organik Komisi? ya. Eh, komisi kita udah nggak dapat. Oke. Hilang tuh Ya komisi kan ya? fair dong. Yes ya. Ya, Jadi oke. istilahnya kita kalau mau jual ya kita create saudara, create anak, atau istri, taruh di bawah lah. Hmm. Oke. Oke. Nah, kita bisa dapat bonus kalau targetnya tercapai. Hmm. Ya, kalau misalnya berapa agent yang ke luar negeri, dia juga bisa ikut. Ya. Nah, terus naik bisa naik lagi menjadi regional manager. Nah, habis itu jadi national manager. Gitu loh, ya. Oke. Nah, itu Tapi itu adalah sebentar. Itu hmm, tadi cabangnya adalah cabang perusahaan asuransi ya? cabang Bukan perusahaan asuransi karena bu- dulu bukan awal bukan agency office, bukan agency office ya? enggak, dulu awal sejarah insurance Ya. belum ada agency. Ya, Hmm. semua masih pakai brand system. Brand system. Oke. Jadi di Brand bawah system. perusahaan asuransi itu sendiri ya? Yes, kalau kita sudah menjadi ya di bawah perusahaan asuransi sendiri. Jadi Oke. perusahaan asuransi yang kalau misalnya kita mau buka cabang, dia lah yang buka cabang, dia lah yang ngerekrut admin buat kita semua. Ya, kayak misalnya cabang BCA itu BCA punya kan? Bukan agensi, Benar, bukan agensi benar. bank lain kan gitu ya? Itu cabangnya Bukan. BCA. Oke. Yes, ya itu Siap. dari perusahaan. Ya. Oke. Nah, saya beruntung juga masuk di Lipolife karena Hmm. kenapa? Di perusahaan ini terus terang saya bilang dia pelopor banyak produk. Ya, warisan berarti Salah satu saya. salah satu produk ya single paid, sekali bayar untuk seumur hidup, produk warisan dulu. Ya. Ya, tahun lalu saya ngurus ada nasabah saya yang lama dia meninggal, Hmm. itu ada hampir 1 miliar lebih ya. Nah, terus yang kedua dia juga apa pelopor bank assurance ya. Ya. Jadi Lipolife itulah yang mempelopor bank assurance. Jadi waktu itu dia istilahnya kan di Indonesia begini, berkembangnya bank dulu baru asuransi. Ya. Ya, makanya kita melihat ada eh, eh, Lipo jadi Lipo Life, ya, Darmala Darmala Manulife, ya, Prudential Bank Bali, Ya, betul. ya, terus Seiwu New York Life, ya, Seiwu Group, ya, joinnya dengan New York Life, ya, dan Ya. sebagainya. Sehingga waktu perjalannya waktu mereka boleh ambil alih hampir 100%, maka akhirnya namanya berganti ya Prudential Bank Bali menjadi Prudential, Ya, ya ya. Dan malam Darmala Manulife Manulife jadi menjadi Manulife. Darmala, Jadi jadi Manulife aja. Manulife, Betul. gitu loh. Betul. Ya, nah jadi itulah sejarah istilahnya perkembangan asuransi di Indonesia. Oke, stop dulu. Stop ya. Ya, Nah, jadi bro jadi branch manager karyawan perusahaan asuransi ya. yes, Bukan karyawan lain ya. Dan kemudian, bukan, sejak bukan. kapan mulai rame dengan sistem agency office? Agency office ini kan bukan cabangnya perusahaan asuransi, tapi katakanlah bro punya PT atau punya CV,
ya kerjasama dengan perusahaan asuransi, ya Hmm. kayak franchise lah, kayak franchise Yes. Indomaret kan, Ya, Indomaret ataupun kayak Kopi Kenangan atau apapun di franchise kan. Jadi ya, kita pemilik unit di situ, ya bisa kita ya. punya 3, 4, 5 cabang bisa, sepanjang kita Mhm. memang bisa modalin semua kan, begitu. Itu sejak Ya. kapan Reminya agency Nah, office? jadi kita tidak berbicara sejauh itu dulu, ya. Dalam perkembangannya, kalau menurut pengetahuan saya dan perjalanan karir saya, yang pelopor agensi yang pertama itu juga Lipolite yang pelopor. Hmm. Ya, dulu Lipolite ya, dia punya kerjasama dengan PT Cipta Dana. Oh, sekuritas. Yes, ya, dulu ada dia ada sekuritas. Nah, dia kerjasama dengan PT Cipta Dana, belum ada sekuritas kayaknya deh. Ya, PT Cipta Dana. Nah, PT Cipta Dana ini nah, orang-orangnya itu mereka rekrut secara khusus untuk menjual produk asuransi Lipo, gitu loh. Oke, Nah, itu menurut saya itu adalah agensi pertama, ya, dia oke. pelopor. Sama Jadi, juga jadi Cipta dia Dana ini pelopor Bank kerja, Assurance, jadi Cipta Dana ini bekerja sama dengan Bank Lipo, dengan Lipo Life ya, dengan Lipo Life. Lipo Life. Jadi Yes, Cipta Dana adalah partnernya dia, partnernya Lipo Life untuk ya, menjual produk-produknya asuransi jiwa, begitu ya? yes, benar, ya. Oke, Nah, itu yang menurut saya perkembangan apa pelopor agensi pertama, gitu loh. oke. Oke. Nah, itu belum 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 meluas, belum meluas. Nah, waktu dia meluas setelah ya saya sebutkan nama lah. Seharusnya kan kita berdua aja saya boleh sebutkan nama kan. Kalau Tapi di nanti umum ini kan, ini akan diekspos ya ke publik ya untuk pembelajaran ya. wah, tapi saya sebut nama boleh nggak tuh? Oh, saya sebut Sebut pakai aja inisial lah. inisial 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 lah. aja inisial inisial. Oke, ya. Nah, dulu Lipo Life ya, Lipo Life nggak ada, udah nggak ada, boleh lah saya sebut ya. Oke, Nah, dulu perusahaan ini ya dia pertama kali merekrut orang asing. Ya, orang asing lah menjadi GM. hmm, Ya, atau sekarang disebut CAO lah. hmm, Oke. Nah, orang ini yang direkrut itu orang Malaysia. hmm. Ya, dan sejak dia masuk, dia banyak merubah sistem. Sistem penjualan, sistem pemasaran ya. Ya, benar. Oke, Ya, yang kita apa merasa itu yang sangat bagus itu adalah dulu kita dapat kendaraan operasional dari perusahaan, perusahaan yang sewakan kendaraan operasional buat kita. Nah, si GM ini dia mengganti kita boleh beli mobil perusahaan yang sewa ke kita. Ya, oke. nah jadi saya beli mobil misalnya waktu itu 70 juta, ya. Nah, jadi perusahaan itu seolah-olah sewa ke saya. Nah, jadi tinggal berapa tahun hak milik jadi milik saya, Hmm, gitu loh. Oh, kita seneng banget. Nah, terus dia mulailah merubah kompensasi. hmm, Ya, waktu itu sebelumnya ada Filipin dulu, orang Filipin, ya, hmm, yang kasih advice, ya. Nah, setelah Filipin itu masuklah orang Malaysia ini. hmm, Ya, jadi dia sempurnakan lah, kembangkan lagi. hmm, Oke. Nah, itu mulai berkembang, hmm. gitu loh. Tapi mulai berkembang ini orang masih istilahnya tidak happy. Maksudnya saya membangun yang seperti yang kemarin saya sampaikan. Hmm. Kayak contoh, saya mereferensikan agent. Nah, terus agent saya naik menjadi manajer. Tapi saya tidak boleh membawa orang yang saya rekrut. Itu milik unit manager saya yang lama, Oh, gitu loh. oke. Kan saya merasa saya merekrut banyak, saya mengajarin, eh leader Diambil. saya ya, leader saya menikmatin, Ah, oke. ya komplain dan akhirnya eh, leader yang karena dia dia karena butuh overriding, maka dia memperlambat agent untuk naik menjadi leaders. Oh, oke. Alasan lah dia tidak mau tanda tangan dan sebagainya. Oke. Oke. Nah, Oke. makanya akhirnya perusahaan merubah aturan, ya. Pokoknya kalau dia mencapai target di dalam bulan tertentu, dulu 1 tahun, ya, maka dia otomatis tahun depan akan naik menjadi leaders. Hmm.
Nah, itu udah mulai ya. Udah mulai lebih bagus. Nah, tapi di atasnya lagi dia bilang saya kan merekrut rekrut rekrut rekrut. Tapi kalau tim saya dia sejajar dengan saya jadi branch manager, Hmm, udah putus. hmm, Saya nggak dapat apa-apa hmm, hmm, gitu loh. hmm, Nah, akhirnya dirubah lagi. Akhirnya waktu eh, agentnya naik atau leadernya naik menjadi branch manager, hmm. itu perusahaan melakukan buyout. Melakukan apa? Saya buyout. Jadi membayar. Ya membayar. Jadi istilahnya perusahaan berterima kasih kepada leader tersebut ya telah membuat leader itu sukses. Hmm. Jadi dia membayar kompensasi sejumlah uang. Langsung putus. Berarti dia terima uang, sudah selesai. Berarti yang bawahan Putus, tersebut putus. sudah Dia nggak ada berdiri hubungan lagi sendiri. dengan dia. Udah nggak ada hubungan dengan dia. Jadi Oke. dia nanti ditempatkan branch manager di kota A, di kota B, atau dia di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, itu sudah milik perusahaan. Jadi Ya. tidak ada hubungan lagi dengan branch yang lain. Berarti dalam hal ini belum agency office ya? Belum, Belum belum agency agency office. office. Oke, belum agency. Masih Yes, di dalam perusahaan ya, yang sama ya? Oke. ya. Jadi Oke. perusahaan yang sama masih branches, gitu loh. Oke. Ya. Oke. Oke. Nah, terus dari orang Malaysia ini keluar, Hmm. masuklah ke salah satu perusahaan. Yang inisialnya Ya, P. ya, istilahnya P lah. Ya, Oke. masih Namanya, masih masih nah, kerjasama dengan lokal PB. Ya, 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 ya. Kalau tidak salah ya. nama orang Malaysianya LBS. Bukan, 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 Oh, oke ya. bukan. Oke. Oke. Ya, Oke. CHCSF. Oke. Ya, Oke. Oke. ya. Oke. Oke. Nah, dia berjasa lah, dia berjasa. Oke. Yang tadi Bro sebutkan itu, Nah. nah ini yang dia rekrut rekrut yang Bro sebutkan itu Oh, LBS, oke. Oke. oke? Ya, Nah, ya, ya. nah waktu dia pindah ke perusahaan yang P itu, Nah, dia rekrut yang si LBS ini. oke. Nah, LBS inilah yang kembangkan agency system. Oh, disitulah mulai agency Di system. situ mulai, di situ Oke. mulai, Oke. oke? Nah, Oke. jadi terus terang saja kalau saya boleh mengatakan, Hmm. ya perkembangnya agency ya itu ada kontribusi dua nama ini. Oke. LBS sama tadi siapa? Satu lagi C. C CFS CFS ya. Oke. ya sama LBS. Oke. 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 Nah, jadi mereka kembangkanlah. Nah, habis kembangkan itu jadi dulu dulu sebelum ini berkembang, saya berbicara perusahaan saya yang lama dulu yang branches. Oke. Oke. Silakan. Hmm. Nah, yang branches itu mereka mau menjadikan agency, Oh, mau di mau switching. transform ke agency. Switching ya, mau switching ya. Yes. Nah, waktu mau di switching ke agency, kita yang dulu brand manager mendapat gaji, Hah? tiba-tiba kan pasti tidak dapat dapat gaji. Iya. Oke. Nah. Nah, itu banyak orang yang tidak mau. Akhirnya mengundurkan diri, ada yang keluar dan sebagainya. Oh, oke. Karena kita dianggap rugi kita. Hmm. Hmm. Ya, sekarang saya dengan dulu fasilitas, gaji, sekarang gua nggak dapat apa-apa. Nah. Karena dulu tidak disosialisasikan dengan baik. Hmm. Makanya waktu itu saya termasuk juga yang mengundurkan diri, Oke. merasa dirugikan, Oke. Ya. gitu loh, oke? Nah. Dan ternyata setelah kita mempelajari, wah ini agensi bagus, semakin kita kerja lebih besar, perusahaan juga berikan kita besar, Ya. 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 gitu loh. Betul. Nah makanya dibawa oleh satu nama itu ke P. Nah P itulah dia merekrut yang disebutkan itu LBS itu Nah. berkembanglah agensi, ya. Oh. Nah jadi perusahaan itu melakukan support buat agensi. Hmm. Misalnya contoh, ya agensi mau mengadakan event apa segala macam. Ya, perusahaan keluarkan duit. Misalnya satu kepala itu dulu belum ada satu kepala. Oke, kamu buat agensi mau di mana? Di restoran atau apa? Perusahaan support. Kita ngajukan budget kepada perusahaan. Hmm. Gitu loh. Oke. Nah, ya, itulah mulai BOP pertama yang dilakukan. Apa tuh BOP? BOP itu Business Opportunity Program. Oke. Jadi Ya, tadi jadi BOP itu sebentar. ada dua. Ada dua. Oke. Ya, satu Nah. istilahnya kita merekrut agent.
Ah, Nah, merekrut agent itu orang-orang yang kita undang ya ke oke. seminar kita. Seminar, kasih makan. Ya, habis itu kita ceritakanlah mengenai betapa peluang bisnis kita. Oke? Ya. Nah, jadi kalau mereka tertarik, nah mereka harus ikut training. Hmm. Nah, kita berbicara training yang benar dulu dalam tanda Hmm. kutip. Hmm. Harus berapa hari. Oke, 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 Oke? Ya. oke. Ya. Nah, baru dia selesai training, dia udah mengerti, baru dia boleh jual. Bahkan kita ada tes. Ah, Ya, tes yang simple lah. oke. Oke? Ya. Nah, dia baru boleh menjual. Belum Sebentar. ada belum 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 ada lisensi. Ya, jadi Belum ada lisensi. dia jadi pertama kali agen tersebut direkrut dari mana saja terserah, mungkin Terserah. kenalan kita, mungkin Ya, dari kantoran mana ya. ditawarkan. Jadi Di, dulu nah, dulu gimana? kita paling suka itu rekrut ibu-ibu rumah tangga. Carinya di mana? Carinya? Ya, carinya kepada ibu-ibu kayak contoh. Ya, saya ke sekolah-sekolah yang biasa kalau ibu-ibu lagi bawa anaknya sekolah kan mereka kongkau. Ya lagi nunggu. Ya, Hmm, kita cari. Nah, oke. kalau dulu saya sih saya ikut seminar-seminar supaya saya bisa rekrut orang, Hmm, dapat dapat nama. oke. Gitu loh ya, Hmm, karena dulu kita lihat perusahaan asuransi lama kan banyak encim-encim kan, ya, AI lah. ya. Oke, nah itu karena memang dulu trennya banyak yang sukses karena rekrut ibu-ibu. Hmm. Ya saya rasa sih sampai sekarang juga lah, rasio yang paling tinggi itu juga ibu-ibu sih. Oke, sebentar, sebentar. Yes, ya, Oke, sebentar. Ya, itu terkait tadi masalah cara merekrut agen. Ya, ya. mungkin hingga saat ini ya, apakah ada kriteria tertentu terkait agen yang bisa diterima, usianya sekian sampai sekian, profesinya ini sampai ini, kemudian pendidikannya ini sampai ini, atau tidak ada sama sekali. Pokoknya dia, Dulu dulu kita berbicara dulu tidak ada. kalau sekarang gimana sekarang? Ya, sekarang ada. Kayak dulu Ada. kayak contoh, dia Nah, tidak sekolah pun nah, ya asalkan saya ngajarin dia bisa jual, nah, dia training bisa terima dan dia bisa jelaskan, oke, maka kita udah bisa jadi agent kita, oke. gitu loh. Jadi siapapun, ya. Ah, Jadi saya rekrut encek-encek lah, encim-encim lah, pokoknya gitu loh. apa aja diambil lah ya. Pokoknya Istilahnya ambil. Kita dulu didandanin, siapa suruh saja. jual gitu ya. Yes, ya kita rekrut siapa saja. Oke, Ya kan karena dulu kan asuransi kan belum populer, bahkan ya, 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 orang takut terhadap asuransi, kan tidak ya. dibayar. Nah, kalau sekarang bro, ya, Hmm. apakah sudah ada kriteria calon agen yang boleh kita rekrut? Katakan tadi, misalnya sebaiknya wanita usia katakanlah 20 sampai 40. Kemudian profesinya ibu rumah tangga atau karyawati, ya. Kemudian pendidikannya minimum SMA atau gimana saat ini? Eh, kita berbicara dulu ada kriteria minimum SMA, ya, usianya berapa, terus dia biasalah umum lah, ya, aktif di organisasi, ya, Hmm, dia ibu PKK, hmm, ya, itu yang kita cari, hmm. gitu loh, itu kriterianya. Nah, waktu agent itu apakah encim-encim atau ibu-ibu yang kita rekrut, kan mereka masuk training. Ya. Nah, di training itu diajarkan salah satunya itu adalah bagaimana mencari customer atau prospek. Hmm. Oke. Nah, Oke. kriteria prospek yang baik itu apa? Itu ada, Hmm. ya. Misalnya contoh, ya, bisa ditemuin, punya kemampuan membeli, Oke. Daya beli ada. badannya sehat, Oke. gitu loh. Hmm. Nah, itu apa ketiga ini menjadi faktor utama kita mencari klien, gitu loh diajarin. Bahkan itu kita ada namanya Project 100. 100 Jadi nama ya kita diharuskan menulis 100 nama, yang kita ya, kenal. yes yang kita Orang-orang kenal, tua, terus yes, teman-teman, kerabat, benar, tetangga, benar, semuanya yang pokoknya dia kenal kita ya, supaya tujuannya kalau kita jualan dia percaya sama kita gitu ya. ya supaya menurut ya kira-kira penghasilannya berapa,
Hmm. Ya, teman baik atau saudara, teman gereja atau apa, itu ada kriterianya, Hmm. gitu loh. Memang kita dulu diajarkan untuk mengarahkan bagaimana cara prospek yang baik. Hmm. Saya yakin sekarang ini udah jarang diajarkan, Hmm. Hmm. ya. Hmm. Nah, jadi itu ada kurikulumnya, ya, Hmm. pembelajarannya, Hmm. gitu loh. Nah, Oke. terus habis itu mengenai underwriting, ya, Oke, bagaimana underwriting. SPAJ itu harus diisi, Hmm. oke. Nah, terus dulu boleh pakai bolpen hitam boleh, biru boleh, Oke. campur-campur boleh. Hmm. Tapi dalam perjalanannya harus satu warna. Pakai biru ya biru semua, pakai hitam ya hitam semua. Jadi aturan-aturan itu makin disempurnakan lah, Ya, ya. oke. Dan yang menarik juga di SPAJ itu belakangnya itu selalu tertulis garis besarnya adalah perusahaan berhak untuk mencari tahu nasabah intinya. Oke, Hmm. jadi istilahnya nasabah itu memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mencari tahu mengenai nasabah tersebut. Cari informasi, mengorek data segala macam di mana saja ya. Yes, ya, ya. Berarti kan perusahaan kan memang secara prosedur dia mesti mencari data nasabah tersebut tahu. Nah, makanya dari data tersebut ya yang diisi, Andre itu kan melihat Hmm. apakah dia perlu medical check up atau tidak, Ya, ya. Nah, terus kalau dia medical check up, apakah perlu total atau tidak? Nah, kalau dia sudah medical check up, itu berlakunya cuma dua, standar dan substandar. ya. Standar itu apa? Standar itu dia boleh diterima standar Tanpa preminya. premi Yes, standar ya, ya. tanpa loadingnya. Nah, Oke. tapi kalau dia substandar, berlaku tiga hal. Hmm. Pertama, dia kena tambahan premi, Loading, tambahan premi, additional. loading. Oke. Oke. Nah, kalau dia keberatan tambahan premi, maka dia bisa istilahnya menurunkan UP supaya nilai rupiahnya sama. Oke. Oke. Yang ketiga itu adalah reject. Hmm. Ya, itu tidak bisa diterima lagi. Oke. Nah, Gitu loh. oke. Nah, itu adalah secara prosedur garis besar. Bro, saya mau coba korek lebih jauh ya. Karena terus saja saat ini eh, terkait dengan masalah agency office maupun agen itu sendiri, saya sendiri belum lihat peraturannya ya yang diatur oleh OJK ya. Apakah agency office kayaknya bentuknya begini, mesti PT, mesti berapa orang dan berapa biaya dari perusahaan sekian, supaya semuanya standar. Apakah, Bro tahu nggak mengenai tadi peraturan agensi? Oke. Tadi kan kita berbicara Branchis. Branchis itu adalah perusahaan Punya, yang punya lah, yang kuasa, yang punya kan. yang Nah, berkuasa. terus setelah berganti menjadi agency system, saya Hmm, sebut agensi murni ya. ya, Ya. Nah, maka tidak ada biaya yang dikeluarkan perusahaan. bukannya dia kasih allowance untuk office. Ya, dia kasih Ah, allowance, tapi kan ah. dia mesti mencapai kriteria tertentu. Bukannya di Ya, awal udah, kriterianya bukannya di awal sudah kasih apa? Kasih dana dulu untuk bikin enggak, kantor, enggak. untuk Belum plat, dong. belum. Enggak, kita kita belum belum bicara itu dulu. Kita Oke, berbicara adalah dia mulai agency system. oke. Agency system itu entrepreneur. Ya, dia berusaha sendiri, ya berarti dia pakai biaya sendiri lah. Dia modal lah, modal sendiri. Ya, oke, Oke, ya. Nah, di awalnya perusahaan itu untuk menampung mereka, maka perusahaan membuat namanya sales office. oke. Nah, itu dibiayain oleh perusahaan. Hmm, Ya, jadi mereka boleh berkantor di situ, hmm, melakukan training apa segala macam itu dibiayain oleh perusahaan. oke. Oke. Nah, setelah tim mereka besar itu kayak inkubator lah ya. Oke. Setelah tim mereka besar, Ah, nah mereka mengajukan diri keluar, buka agency. oke. Jadi sales office tersebut dibiayai oleh perusahaan asuransi. Yes, benar. Oke, jadi mereka bisa numpang di situ sementara di Hmm, kotanya mereka, di kotanya yes, mereka sampai mereka training dan jualan, ya kemudian punya grupnya besar, mereka bisa hmm, pindah sendiri dan kemudian nanti yes. dari situ dikasih allowance oleh perusahaan setelah dia Nah, lihat jadi bonusnya.
Ya, jadi setelah mereka besar mencapai angka tertentu lah, target Hmm, harus mencapai sekian sekian. hmm, hmm, Oke, hmm. perusahaan juga hitung kan dengan target omset tersebut. Ya, Oke, kamu boleh buka agensi. hmm. Nah, waktu dibuka agensi, perusahaan juga support. Ya, berapa dananya ya? Sekian ya. Ya, nah Oke. umumnya adalah kamu sewa gedung misalnya, Hmm. perusahaan support renovasi. Bagaimana? Support bagaimana? Ya, bisa bisa contoh seperti ini, Hah? kamu sewa Gedung? office, Ya. gedung, perusahaan yang support untuk renovasi. Oh, oke. Oke. Kenapa perusahaan perlu support renovasi? Karena perusahaan harus memastikan ciri khasnya sesuai dengan standar perusahaan. Ya, performance ya. Performance company ya. Yes. Ya, Ya, warna logo perusahaannya. oke. Oke, jadi orang masuk ke agensi tersebut, oh pasti ini perusahaannya ini. Ya, ya, ya. Ada ciri khasnya. Ya, ya. Jadi standar lah di mana-mana mukanya bagaimana, covernya, dalamnya Yes, bagaimana ya. sudah. Nah, Nah, terus setelah mereka berjualan, itu ah, ada namanya office allowance. ada official allowance ya. Oke. Ya, jadi Setiap 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 office apa? Setiap bulan ya. Setiap yes, setiap bulan. ya. Oke. Nah, jadi office lawan itu diberikan kalau mereka mencapai target omset, ya office lawan itu dapat sekian persen dari Hmm. misalnya total training Hmm. atau Hmm. terakhir ada yang hitung dari komisi Hmm. gitu loh. Hmm. Nah, itu sistem agency. Oke. Nah, itu kita belum bicara PT, kita bicara perorangan dulu. Oh, jadi boleh agensi itu perorangan bisa? Belum dulu, belum dulu, belum dulu. Kita Boleh. berbicara ini kan sejarah perkembangan agency. Iya, berarti tadi kan apa dulu kan boleh orang ya. Jadi agensi saya, jadi Perorangan, agensi perorangan boleh gitu dia ya. semakin Hah? keluar, dia Hah? buka branches, buka agency. Ya, jadi PKS-nya tuh antara pribadi, leader itu dengan perusahaan asuransi ya. Ya, benar. Oke, oke. Kemudian, Oke. Nah, kemudian dalam berkembangnya, ya, mereka merekrut banyak dan sebagainya. Mereka juga udah minta kepada perusahaan tambahan. hmm, Saya udah menelurkan agensi A, B, C, hmm, ya. Harusnya kan gua dapat lagi dari off-writing mereka. ya, ya. Nah, makanya dibuat lagi ada generasi 1, 2, 3 sampai sekarang ada yang generasi 7. Itu apa? Multi level. Hah? Pakai sistem multi level. Kalau saya bilang sih bukan sistem multi level sih ya. Jadi gimana? Maksudnya kita sebut overriding itu adalah istilahnya kayak royalty atau kompensasi karena saya udah menurunkan A menurunkan B, B Ya, menurunkan C. Oke? ya. Nah, jadi saya masih dapat kompensasi di situ. Sampai ke level kedalaman berapa? Tiga. Dulu dulu cuman kedalaman 3. Nah, terus Hmm. sekarang berkembang kan saya dengar ada yang sampai kedalaman 7. Oh, jadi kita masih punya kaki di bawah tuh bisa dapat komisi. Kalau katakanlah kita punya kakinya banyak, Ya, waduh, ya, itu dapat kita punya overriding komisi. atau bonus. Ya, ya, ya. Makanya makanya kenapa agency leaders Hah, mereka kaya-kaya, dapat uang banyak kalau agensinya sudah berjalan dengan baik. ya, ya, ya. Itu kalau tidak salah saya punya teman sahabat perempuan tuh LLS ya, ya, Hmm, yang LLS saya yang di asuransi dulu di P sekarang pindah asuransi A, ya, tahu. ya, Ya. ya, tahu ya. Itu dia, Hmm. wah, dia punya komisi tiap bulan bisa eman tuh. Yes, karena dari generasi-generasi tersebut, dari Oh, total dia dapatnya. hmm, Gitu loh. Nah, itu beauty-nya agency adalah seperti itu. Jadi kita nah, capek-capek membangun fondasi, ah, ya, dan akhirnya kita bisa menikmatin. ya, ya, Kalau ya, ya. dulu kan putus. Tapi kalau kalau katakanlah kita tuh masih dekat dengan perusahaan asuransi itu sendiri, kalau kita ribut, Oke, kita dalam skenario, nah, kalau agensi sudah berkembang besar, nah, dapat uang banyak, nah, siapa yang mau ribut? ya, kan saya dengar waktu itu kan dia dari P pindah ke A kan, Ya, itu sejarahnya saya tahu. Itu ya kita kan? tidak bahas di sinilah. Oke, oke, oke. Ya intinya kan Ya, bisa bisa karena terjadi ribut juga ya dengan katakanlah misal dengan benar. CEO itu kan kita nggak cocok, dia CEO ini pengen dapat komisi juga dari kita dan kita nggak cocok, akhirnya kan kita pindah kan gitu ya. Ya, gini, gini ya. Kalau kita berbicara ini, Hmm, saya akan berbicara dari pihak perusahaan. oke, ya, Oke. oke, Nah, pembentukan.
pembentukan agensi itu menurut pandangan saya ada tiga cara. Gimana? Cara pertama itu adalah organik. Oke, Organik, organik yang saya masuk itu adalah saya masuk sebagai agent, oke, saya mencapai target, saya naik menjadi leaders. ya, Saya mencapai target lagi, saya menjadi leaders. oke, Oke. Nah, itu adalah organik. Dan organik ini sangat kuat. Karena kenapa? Karena saya pengalaman pribadi, ya, dan mereka melihat hasil kerja saya, maka saya boleh marah-marahin agent kalau nggak produksi. Lu gimana lu malas lu? Ya dulu hmm, saja saya begini, begini, begini. Karena saya memang deras dari bawah, ya, gitu loh. ya, Nah, itu yang pasal paling strong ya, dan tidak berpecah. Oke. Nah, kedua, agensi terbentuk karena kolaborasi. join lah, ya beberapa orang ya. Yes, Kayak kawan kita ya, ya, kayak kawan kita ya. ya. Oke, Jadi beberapa agensi, yuk kita buka, yuk gabung. Oke. eh, Nah, gabung inilah akhirnya menjadi PT. oh, oke, ya, Oke. Ya, nah kita gabung gimana? Kalau gitu kita buat PT. ya, 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 jadi kita taruh bersama kan kita tinggal hitung hmm, presentasi saham. ya, ya, Oke. Nah, yang kalau itu saya sebut multi leaders itu yang gampang pecah. hmm, Kalau dia tidak ada leadership yang kuat. Makanya hmm, yang nomor dua ini akhirnya banyak yang ribut, akhirnya buka lagi, pecah. hmm, hmm, Oke. ya, Nah, yang ketiga karena perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan. Nah, kita makanya kalau saya berbicara, saya ada di dua sisi. hmm, Oke. Nah, kenapa perusahaan? Perusahaan itu kalau melihat agensi udah bertambah besar, ah, perusahaan takut. oh, takut goyah lah ya. Ya, karena dia takut itu, maka dia melakukan politik adu domba atau pecah agensi tersebut. Oh, oke, Ya, sehingga agensi nggak kuat. Nah, akhirnya dia buat ya manajemen konflik lah, oke? Nah, ah, sehingga agensi mereka pecah. Nah, jadi ada yang karena saya bantu dia, saya perusahaan, saya bantu dia. Ini orang kan loyal ke saya. hmm, Dia ya, tidak loyal ke leadernya lagi. ya, berarti ini CEO-nya yang main lah, main politik ya. Ya, itu manajemen lah. Ya, 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 makanya saya berbicara, makanya kayak kemarin lah. Ya, saya berbicara ini ada yang mau bela perusahaan kan. ya, Ya, terus saya bilang sama dia, bro, saya ini pernah di agensi, saya pernah di manajemen, saya mewakili dua belah pihak. Saya bisa melihat sisi yang lebih berimbang lah. ya, 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 Nah, ya, kalau orang yang tidak punya pengalaman itu, dia tidak bisa melihat. hmm, Ya kayak contoh lah kemarin bilang, oh itu kan pengalaman penting, tapi kan teori juga penting. Oke, bagi ya, saya udah ketawa. Karena ah, kenapa? Yang ah, paling penting itu adalah kita dari bawah, sehingga kita bisa memahamin ya mereka punya masalah karena hmm, kita pernah mengalaminya, ya, ya, gitu loh. Nah makanya saya bilang, jangan bilang lu salahin perusahaan, klaim tidak dibayar, 99% klaim dibayar loh, cuma 1% nggak bayar, itu berarti perusahaan bagus. Yes, ya kalau normal. Tapi kalau sekarang banyak sekali yang abnormal. Nah itu ada apa? Itu kan yang mesti kita bahas kan, ya, 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 benar ya, nggak? oke, Ya thank you. karena kenapa? Pasti ada kontribusi perusahaan, nggak mungkin tidak. Ya, Nah, betul. kayak contoh kita kemarin bicara underwriting. Loh, Nah, underwriting kan prosesnya kan harus menyaring. ya, masih Kalau filter. dia sampai terjadi klaim yang itu kan berarti dia kebobolan. Berarti dia yang apa? Yang tidak melakukan underwriting, hanya mementingkan produksi, premi, Yes, betul kan? Untuk yes, mempertahankan dia punya posisi sebagai CEO ataupun sebagai manajemen, ya. Jadi dia yes. Nah, kerjasama kadang-kadang kerjasama dengan agensi-agensi office, ya untuk benar. memperbesar premi. Gimana? Silakan. Nah, itulah yang kemarin saya bilang. Sebagai seorang posisi manajemen yang digaji, Ya, mereka kan juga butuh mengamankan posisi. oke. Nah, terus regional kan pasti teriak target. Ya, target terus ya. Terus di bawahnya kan juga, lu rekrutnya berapa? Lu preminya udah berapa? Nah, 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 kalau dia tidak mencapai kan dia bisa dipecat. ya digenjot semua ya. SP1, SP2, SP3. Oke.
Ya Hmm. makanya kemarin ada yang membela diri. Oh perusahaan saya bagus, ya apa segala macam. Itu perusahaanmu. Ah, Ya kan kita berbicara ada perusahaan. ya, 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 Ya ya, tidak semua, betul. tapi Nah, pengalaman saya sebagian besar. ya, jadi gini, yang saya dengar, ya kita coba beralih dulu deh, ya, terkait dengan tadi manajemen perusahaan asuransi jiwa, ya pada umumnya ya, yang katakan tadi mau mempertahankan posisi, kemudian juga regional office juga tanya, lu punya posisi mana, sehingga dia tanda petik sedikit memaksa agensi office-nya ataupun siapapun di bawahnya untuk mencari bisnis sebanyak-banyaknya, terserah bagaimana, ya, sehingga tadi underwriting-nya tidak berhasil, apa tidak dilakukan dengan baik, tidak dilakukan dengan prudent kan, gitu loh. Kemudian Ya. eh, pada Nah, waktu terjadi klaim, terjadi klaim, ya kemudian apa? Si nasabahnya dituding, lalu se- tidak ya, harus good faith, gitu ya, tidak 251 kan, gitu ya. Itu yang terjadi banyak sekali di entah di Nias, di Sumatera Utara, di Jambi, di Lampung. Sebetulnya apa? ya, Cara pemasaran oke. agennya yang tidak benar. Gimana? Nah, jadi saya kebetulan punya sejarah CV saya ke banyak perusahaan. Hmm, hmm, Orang bilang, lu loncat-loncat apa segala macam, nggak loyal lu hmm, sama perusahaan. Tidak. hmm. Karena apa? Saya loncat. Pertama, lu jangan loncat. Kamu kan gajinya naik, fasilitas kamu naik, posisi naik. Ya, Oke. Kedua, saya masuk ke satu perusahaan. hmm. Biasa ada titipan, lu nanti pecat itu ya. Gila, oke. Gue nggak mau. Ah, Saya biasa masuk ke perusahaan, saya bisa bilang saya develop. ah, Boleh nggak kasih saya waktu untuk saya develop orang tersebut? ah, Ya, makanya terakhir saya punya beberapa tanya mereka yang dulu di bawah saya. hmm, Ya, sampai hmm, saya bilang sama dia loh, saya taruh kamu di sini apa segala macam untuk menyelamatkan kamu. Dan akhirnya beberapa yang akhirnya menyadarin, hmm, hmm, gitu loh. Nah, terus ada lagi yang memang kamu tidak mencapai target, kamu ditekan untuk harus mundur, hmm. gitu loh. Ya, Selama ini, ya, kalau saya udah melihat keadaan seperti itu, saya lebih baik saya pergi. Gitu loh. Karena kenapa? Kalau sudah ditekan begitu terus, kalau saya tidak keluar, maksudnya saya tidak mengundurkan diri atau pas ada kesempatan yang baik saya pergi. Oke. Nah, perusahaan itu kan pasti menekan kan. Kalau ya, lu menekan, saya kan harus secara psikologi mempertahankan diri kan. ya. Dengan apa? Gua ke agensi. Bro, lu tolong dong ya. Yang kemarin tuh, ayo coba masukin. Gitu loh. Yang penting ada Nah, polis oh, terbit. Ya, ada premi. yes, Ya. yes. Nah, Ah, itu yang saya bilang, ada kontribusi perusahaan. oh. Jangan kamu menyalahkan agent saja. Nah, itu yang saya bilang. Jadi agen tersebut tanda petik ya dipaksa dengan segala cara untuk memproduksi premi, Yes. ya. Ya. Kemudian akhirnya terbit memang polis, tapi salah jual, ya, salah target. Kemudian prudent underwriting-nya tidak jalan, ya, KYC-nya tidak jalan. Kemudian suatu waktu ada terjadi klaim, ya, nasabahnya Nah, dipersalahkan. Padahal ya. yang isi mungkin agennya atau siapapun gitu loh. Oke. Nah, sekarang saya CEO. Hmm. Ya, underwriting kan di bawah saya. Ya, Sales di bawah saya, marketing di bawah saya. ya. Bisa nggak saya intervensi? Bisa sekali. Nah, jadi kalau ada agent yang jualannya bagus, Nah, lu pokoknya setujui, terima gitu ya. yes. Nah, Nah, makanya dulu saya mengalamin ya perusahaan itu dia hanya memberikan hak privilege itu nah, kepada agent tertentu. ya. Kepada agent tertentu apa nih? Pilih kasih ya, pilih kasih. Bukan pilih kasih. Nah, Hak privilege itu perusahaan itu menilai agent itu kalau dia membawa bisnis yang baik. Bisnis oh, yang baik itu apa? Orang tidak pernah klaim, oke? oke, oke, Ya, oke. atau dia klaimnya wajar. Nah, Nah, jadi dia istilahnya boleh ada jalur khusus, hmm. dipermudah underwritingnya. Semuanya dipermudah, komisinya juga dibayar cepat gitu ya. Yes, ya. Nah, Nah, itu untuk agent tertentu. Nah, hmm. tapi sekarang yang saya istilahnya mengalami itu adalah
si Ongnya itu butuh atau direkturnya dia butuh Premi, target. premi ya, ada premi Nah, ya. jadi karena agent komplain, dia pasti bela agent dong. Karena Betul, bawa karena produksi dia banyak. betul, Benar nggak? betul. Eh, lu tolong dong. Masa sih lu kayak begini-begini? Underrating dibawa kayak begitu. Hmm. Gimana mereka perasaan? Ya, gua nggak dianggap apa, gua disuruh kerja tapi suruh melanggar semua yang diajarkan ya. Ya, Ya. nah jadi mereka kan cari cara juga. Nah, Karena kan menyelamatkan posisi juga. ya, 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 ya. Ya. Nah, jadi saya bilang faktor ini ada. Jadi jangan menyalahkan agent saja. Nah, Betul. makanya makanya kemarin kan sebut saya bilang, apalagi perusahaan yang joint venture, mereka kan punya standar prosedur yang sudah sangat bagus. Iya, Dia betul. bawa dari luar, pakai sistem ini, Ya, ya bisa recheck otomatis, bisa karena itu. Nah, kalau sampai kamu kebobolan lagi, berarti ya orangnya. berarti berarti yang saya pertanyakan itu adalah kamu punya masalah. Nah, makanya kemarin yang kita bahas yang salah satu agensi perusahaan XYZ itu loh. Ah, 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 Bayangkan aja, ya, agensi ada satu fraud, satu agen, satu agen, satu satu agen. agent ya. Ya, Tapi semua agensi dihukum, di hmm, haul komisinya. ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bijak nggak? Nggak ada itu nggak manusiawi, ya kan nggak Nah, manusiawi kan betul. terus yang kedua. Nah, Oke, perusahaan melakukan investigasi. nah, silahkan investigasi. Ya. Nah, investigasi berapa lama? Harus ada waktunya dan harus ada perkembangannya. Ya betul ya. Ada SOP-nya nggak? Nggak ada Ada, loh. ada mestinya. Nggak, perusahaan tidak ada SOP investigasi eh, membutuhkan waktu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Kalau Hmm, misalnya investasi dalam jangka waktu ini tidak ditemukan apa-apa, dia harus rilis dia punya komisi dan OR. betul, betul, Oke? betul, betul, Nah, betul. tapi perusahaan tersebut Ya, menahan sampai hampir 1 tahun. nah, itu nggak benar perusahaan asuransinya tuh. Yes. Nah, terus karena perusahaan asuransi itu apa agent tersebut sama ininya mereka butuh makan Hah? karena penghasilan mereka hanya dari situ. Ya, Tanya kepada perusahaan-perusahaan tidak jelas, hah? akhirnya mereka melakukan sue atau pakai pengacara ke pengadilan. Oh, Nah, itu kan harusnya kan tidak perlu terjadi. ya malu lah. Lagi pula mestinya kan PKS itu tidak jelas ya. Kemudian Yes. suatu hal yang tertentu kalau katakanlah misalnya memang kita kan punya agen di bawah, tapi kemudian kalau Nah, kita kan nggak bisa mensaring segala macam kalau tiba-tiba agen tersebut di bawah tuh melakukan hal tidak tidak yang tidak benar, berubah sifat atau segala macam, masa kita dipersalahkan kan? ya, Nggak fair makanya juga. kemarin saya mengatakan, Hmm. oke, kalau perusahaan menemukan bahwa agent itu yang salah, Hmm. agent itu yang diterminate, Betul. agent Atau itulah yang dilaporkan, agent itu yang dilaporkan ke polisi. dipidanakan aja kan, betul ya? Betul, Yes, betul, betul. benar. Tapi kamu menghold itu semua, Hah? kan itu udah melanggar hak asasi manusia. Ya, ya, Nah, ya, tapi ya. perusahaan pakai ada ayat Ah, peraturan ah. yang dia pakai. Hmm. Nah, itu yang saya juga berbicara. Saya melihat beberapa perusahaan asuransi, mereka udah dalam tanda kutip mau enaknya sendiri dalam Nah, bikin ini peraturan. berarti perjanjian keagenan ini kan kayaknya nggak standar ya, mesti distandarisasi supaya adil dan kemudian manusiawi gitu loh. Yes. Kayak contoh yang kemarin saya kasih tahu, ya, Ah, salah satu perusahaan asuransi yang lain itu kan tadi yang XYZ, ada lagi ABC. hmm. Ternyata di dalam perjanjian itu ada klausula Ah, keluarga atau saudara dia tidak boleh kerja di perusahaan asuransi. Dan gila. ternyata perusahaan temukan itu ada anaknya Ah, atau saudaranya itu. ah, Komisinya di hall, iya. Kan agak tidak gila nih. dibayar. Misalnya saya agen asuransi ABC, Hmm, kemudian saya punya anak, hmm. dia kerja buat buat asuransi mana kan terserah dong, ya. Sepanjang Ya, memang itu hak asuransi dan kemudian tidak ada, tidak melanggar integritas, tidak melanggar suatu kode etik, hal-hal yang sepatut segala macam, kok dilarang gitu loh. Nah ini saya bilang kembali lagi, bro, ini masalah keagenan ini kayaknya simpang siur dan tidak punya suatu kepastian hukum ya yang dapat melindungi eh, individu-individu yang agent. membuat perusahaan ya. Memang betul kita paham bahwa ada juga agen yang nakal ya, tapi Yes, jangan sampai ada agen yang nakal kemudian merugikan agen-agen yang baik ya, dan kemudian agen-agen yang nakal benar. tersebut kan juga kadang kala dididik ya, dididik oleh perusahaan asuransi kan.
cara menjualnya begini, 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 sehingga kemudian suatu ketika terjadi kesalahan, diketemukan mis-selling, padahal yang ngajarin agen siapa? Perusahaan kan? Ya. Gimana, bro? Nah, jadi saya kembali ke zaman Branchis dulu ya. Ya, Francis. Ya. Zaman Branchis, waktu saya jadi kepala cabang, Hmm. saya juga mau menjual. Oke. Saya kan pasti rekrut seorang leaders, Ya. apakah istri, apakah teman, apa saya taruh di bawah saya. Oke. Setiap kali tur saya create satu agent. Oke. Ya, jadi kalau saya jual saya titip ke bawah, kan saya makan semua. Iya, dapat semua ya, betul. Benar nggak? Nah, Betul. sama agency sistem pun mereka melakukan yang sama. Ah. Ya. Nah, jadi itu satu keluarga dia taruh. Bahkan ada istilahnya eh, eh, pohon-pohonnya itu saya juga tanam orang-orang saya, Tapi itu kan nggak dilarang kan? nggak dilarang. Nggak ada nggak ada Dan memang nggak ada aturan yang ya tidak memperbolehkan kan? nggak Nggak ada ada, kan? Oh, nggak ada. jadi Dan memang mereka lakukan itu supaya kenapa? ah, Supaya agentnya dapat trip, otomatis mendorong atasnya bisa ikut trip. ah, Nah, mendorong atasnya lagi kan otomatis bisa ikut trip. Jadi satu keluarga bisa ikut trip. ya, 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 ya. Sepanjang tidak Ya, dilarang ya itu sah. sah Tidak aja kan? Ya, dilarang karena itu kan bisnis. ya, betul, betul. Ya, dan mereka pasti akan berpikir untuk bagaimana mengkotak-katik membuat dia yang lebih menguntungkan. Ya, tapi bro, yang saya mau tanya, ya, kan kita tahu bahwasanya unit link ini kan terjadi mis-selling ya, di mana-mana ya, ya. Dan kemudian terus saja agen-agen ini yang dipersalahkan, dituding sebagai inisiator, punya inisiatif sendiri, punya kreativitas sendiri. Saya khawatir agen-agen di luar sana yang awam, yang mohon maaf tadi ibu-ibu, kemudian yang mungkin pendidikan nggak tinggi, diajarin cara jualan yang begini step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat ya. Kemudian itu dilakukan semua kan, tahapan-tahapannya kan. Kemudian terjadi kesalahan, agen ini Ya, disalahkan. Padahal dia diajarin. Gimana? oke bro. Saya berbicara dulu zaman Prancis. Kita Ya, memang rekrut ibu-ibu. ya, Nah, waktu udah munculnya unit link, ya. maka tidak boleh ada kriteria ya minimum untuk mereka merekrut agent. Semuanya dibuka. Nggak semua. Oke, Minimum misalnya grade yang pertama itu adalah dia D3 atau S1. Minimum oke, D3. oke, Nah, kalau dulu SMP, SMA pun diambil. oke, Nah, tapi waktu zaman unit linknya itu sudah mulai minimum D3. oke. Karena kenapa? Butuh pengetahuan Hmm, ya untuk menjelaskan. hmm, Oke? Nah, itu memang sesuai dengan prosedur yang mereka harus melalui training apa segala macam. ya, Oke? Nah, oke, itu yang saya rasa standar prosedur perusahaan semua sama. oke, Mereka juga pasti punya itu. oke. Ya, jadi ibu-ibu yang sudah kriteria yang sudah istilahnya memenuhi kriteria lah, baru boleh direkrut. Oke. Gitu loh. Ya, maksudnya begini. Kan agen-agen ini kan mungkin para pemula semua yang tidak tahu mengenai asuransi, apalagi unit link yang produk yang sedikit kompleks kan, ya. Mereka diajarin beberapa saat, katakanlah 1 minggu ya, 1 minggu. Nggak Juga sampai dia, 1 minggu. Nah, ya, saya mesti koreksi. hmm, Ya, Eh, dulu kita diajarkan itu apa itu asuransi. ya, oke, Basic benar. Apa itu asuransi? hmm, Ya, asuransi itu adalah pelimpahan resiko, ya, apa segala macam. Nah, orang yang masuk asuransi itu ada beberapa kriteria. Mau good faith, hmm, ya apa hmm, segala macam. hmm, Ya, itu ada. ya, Nah, terus waktu masuk mulai marknya unit link, hah? mereka training sudah tidak membicarakan itu. Mereka hanya fokus Jualan kepada produk unit link. dan jualan, bagaimana jualan ya, gitu ya? Yes, benar. Nah, Oh, jadi waktu dulu perpindahan unit link itu hmm, agak susah men-challenge uh, agent yang dulu biasa menjual tradisional ah, menjadi unit link, ah, ya. oke, Karena dulu kan sifatnya tetap, ya, pendapatannya tetap. ya, Sekarang resiko kan ada di nasabah, ya, oke? Nah, ya, setelah masa transisi akhirnya semua menjadi unit link, oke. maka mereka setiap kali training hanya training unit link. Oke, jadi Nah, terima kasih, Boy. Jadi hmm.
yang tadi agen-agen yang tadi tradisional pertama kali sebelum ada unit link diajarin basic insurance, prinsip-prinsip of asuransi dan segala sesuatu lah dia punya itu ya supaya mereka betul-betul paham lah ya. Nah, tapi Yes, kemudian sementara ada unit link, basic insurance nggak ada lagi ya. yes, Kemudian the principles of insurance, atmosfer dan lain-lain sudah tidak lagi. Lebih fokus kepada yes, produk unit link dan bagaimana cara menjual. Betul ya? yes, Betul. benar. Nah, Jadi kemudian gini, gini. hmm, Dulu saya jadi agent. nah, Kalau saya ke nasabah, nah, saya biasa cari apa fact finding. oke. Kalau Nah, fact finding itu nasabah itu dia hanya butuh term insurance. nah, Saya nggak mungkin jual whole life. Saya nggak mungkin jual endowment, nah, gitu loh. nah, Ya, nah. jadi saya tahu sesuai dengan nasabah yang butuh. Ya, sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kepentingan Yes, nasabah. ya, Betul, ya, betul, ya. betul. Karena saya tahu apakah dia butuh term insurance, whole Oke, life, atau oke, endowment. ya, Oke. oke. Nah, zamannya unit link Hmm. itu produk dewa. Semuanya. Semuanya. Lu mau beasiswa ada di sini. Bahkan dia bilang, oh bisa ambil juga buat beasiswa. Dia tahun berapa, tahun berapa. Nah, Itu kan nah, udah melenceng. ya, 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 Gitu loh. Oh, ya, ini tabungan. ya, ya. Itu udah melenceng. Hmm, ya, oke. Gitu loh. Berarti, ini Nah, kan terus orang, cost of insurance hmm, tidak disampaikan. coy-nya nggak diinformasikan. Itu loh. Risiko-risikonya Ya, tidak diinformasikan juga. yes, tidak diinformasikan. Makanya kenapa banyak sekali yang terjadi demo di perusahaan-perusahaan asuransi. Kan mereka bilang, saya tabung kok, kenapa uang saya hilang? Nah, jadi gini, saya mau coba luruskan lagi nih. Agen ini kan diajari demikian kan, diajari cara menjualnya. Nah, kemudian ternyata terjadi kesalahan penjualan, ya. Dan kemudian pihak-pihak lain menuding ini kerjanya agen. Gua ajarin begini, tapi kalau jualan begini. Jadi agennya yang jadi kambing hitam. Padahal menurut saya, opini saya, terjadi kesalahan di mana-mana. Ya, ini sudah TSM, ya, terstruktur sistematis dan masif kan, ya. Dan kemudian apa? Berarti ini bukan cuman inisiatif agen per agen gitu loh, tapi ini sudah diajarkan secara secara struktural oleh perusahaan gitu loh. Itu gimana menurut Bro? Ya, memang itu kan perusahaan kan punya apa training center, Ya, ya, ya. Jadi oke? diajarkan itu, Nah, diajarkan demikian kan? ya, ya. Perusahaan kan Oh, pasti punya prosedur untuk bagaimana bahan training itu disampaikan, ya, benar ya, nggak? betul. Dan itu biasa harus melewatin compliance, legal apa segala macam. Ya, Itu sampai di review loh, ya. oke? Hmm. Nah, berarti kan perusahaan kan sudah melakukan SOP yang baik. Menurut dia, tapi ternyata mis-selling dan kemudian agennya disalahkan. Nah, Saya khawatir ini gimana? nah, Agen ini kan agen yang awam, ya. Maka itu nah, kan nggak tahu mengenai asuransi, direkrut dari lapangan, lu diajarin begini, lu jualannya begini. Dia mana tahu, ya, bahwa dia ya, mengatakan salah itu bukan tabungan, itu adalah proteksi kan gitu loh. ya. Nah, itu yang saya bilang ada kontribusi perusahaan. Nah, jadi saya nggak ikhlas, ya, agen-agen yang katakanlah menjadi apa ya, menjadi tulang punggung perusahaan sebagai frontliner, ya, yang membawa premi, tapi dia dipersalahkan gitu loh. Itu yang saya nggak suka gitu loh. Ya, ya, memang kembalikan lagi, perusahaan Nah, kan harus menyelamatkan dia punya brands. dia punya brand Oke? nama besar kan itu ya. Ya, ya, Nah, dia, ya, dia, ya. dia punya. Nah, CEO itu Nah, kan mesti mengamankan posisi juga, iya, iya, iya. Udah main atau tuding. atau atau manajemen lah, Nah, benar nggak? ya, Ya. ya, ya. Nah, jadi yang lebih gampang dia apa dituduh? Oh, itu oknum, itu agent. Kalau agen yang nggak bisa kena, itu agency office. Kena juga kan? Ya, itu kan kita lihat banyak hal yang seperti itu dilakukan. Nah, Ya, kayak contoh yang tadi saya bilang itulah, nah, yang tadi. Ya, hmm, kalau saya mau bedah lagi, ya, saya mau bilang harusnya pengadilan nah, melakukan audit terhadap perusahaan itu. ya, Apakah hanya agensi itu yang melakukan? ah, ya, Ya, ya. kan ada agensi yang lain juga. Betul, betul. Kenapa hanya agensi ini yang dihukum? Ya, ya. Ya, nah kalau memang sudah investigasi pakai pihak ketiga, Nah, kalau memang ditemukan, laporkan, pidanakan, betul, betul, gitu betul. loh.
Nah, tapi Betul. kan selama ini kan perusahaan mengulur-ngulur supaya agent, mereka dalam tanda kutip perusahaan punya duit, dia mengulur-ngulur Mati uang itu. mereka lebih besar. Ya, Nah, mati jadi lama-lama. agent itu nggak berani. Lama-lama mati agennya. Iya, Ya, ini saya bilang kembali lagi. Eh, agen saya terus saja apa ya sangat simpatik dan sangat prihatin dengan profesi agen asuransi yang saat ini menjadi apa bulan-bulanan ya. Padahal sebetulnya agen-agen tersebut kan dibentuk ya, dibentuk dan diajarkan ya oleh hmm, kita semua, oleh para trainer ya di kelas-kelas pelatihan. Yang makanya saya bilang tolong lihat materi pelatihannya, tolong lihat modul-modulnya, baca modul-modulnya. Ya, ya, kumpulkan agen-agen tersebut. Apa yang kalian diajarkan? Ya kalau ya, diajarkan sama semua, berarti apa? Ini memang diajarkan di kelas kan gitu ya. ya, Begitu. Nah, jadi ya. ini saya bilang kesalahan yang begitu fatal, tapi dia tidak mengakui gitu loh. Tidak admit gua salah. Nah, Itu di orang lain ya gitu loh. Gimana, bro? ada satu lagi, bro. Ah, gimana? Ada satu lagi. Ah, Saya tahu itu ada agensi itu pemain, oh, oke, ya. oke. Nah, tetapi kenapa dia bisa keluar dari perusahaan itu diterima di perusahaan A, keluar Ah, dari perusahaan A ah, diterima oleh perusahaan B, ah, gitu loh. oke. Nah, Kemudian terus kemudian saya lihat lagi dia pindah lagi ke perusahaan C. Nah, nggak di blacklist ya? kenapa? Nggak di Yes, blacklist. nggak di blacklist, Oh, gitu loh. Ya oh, padahal saya tahu jelas ini pemain. Jadi pemain itu ada golongan dua, ah. ya. Pemain agensi atau pemain klaim. Oh iya, saya nanti kita dalam kasus berikutnya lagi. Saya lihat Ya, terus saja ini ada mafia asuransi khususnya untuk health insurance ya. Saya lihat dia yes, ya pindah dari asuransi A, kemudian dia punya klaim examinernya, klaim apanya segala macam itu satu paket ya. Habis itu pindah lagi ke asuransi B, bikin lagi begitu. Habis itu pindah ke asuransi C. Jadi perusahaan ini dikerjai tanda petik ya, dikerjai untuk dapat keluar uang untuk mereka semua. Jadi sindikat lah begitu ya, mafia asuransi ya. Nanti mungkin yes. gitu ya, Nah, bro ya. nah, kenapa kenapa manajemen juga terima? Karena mereka bisa mendapatkan premi dengan cepat. Satu pemilihan cepat mungkin juga manajemen bagian daripada mafia itu. Saya sih nggak berani ngomong lah. Ya mungkin, tadi kan mungkin ya, Ya, mungkin ya, begitu. Kita nggak tahu ya, karena terus saja kan di asuransi jiwa ini kan apa dia punya rotasi cepat, mutasi cepat sekali kan, yes. begitu. Ya, 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 karena kalau mereka tidak mencapai target ya bisa diterminin. ya, ya. Nah, kemudian satu lagi terakhir mungkin ya, kenapa perusahaan asuransi jiwa ya memakai sistem agensi bukan memakai sistem broker seperti halnya perusahaan asuransi umum? Dan kenapa tadi perusahaan asuransi jiwa juga tidak melakukan penjualan langsung, nggak punya staf marketing? Kenapa ya? Saya bilang sih pemerintah yang harus mengatur. Hmm. Ya, pemerintah yang harus mengatur. Karena dengan banyaknya masalah itu, ya masalah keuangan yang terjadilah. Hmm. Kan saya mempertanyakan juga Hmm. fungsi OJK di mana. Hmm. Terus lembaga asuransi yang lain itu mereka di mana? Apakah Asosiasi, mereka tidak pernah asosiasi. melakukan sosialisasi? Hmm. Hmm. Nah, dana mereka kan banyak, Ya, 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 dan dana itu kemana? Tahu ya, nggak? ya, ya, ya. Gitu Karena loh. karena Nah, terus sertifikasi agen aja satu agen katakanlah 100.000, ada 300.000 ya, agen, berarti sudah 30 miliar ya. iya makanya itu uang kemana? Nah, Diaudit nggak? nah, Terus terang aja, ya saya pernah menjadi kandidat, pernah diwawancara lah untuk kandidat untuk memegang eh, salah satu lembaga. Oke, tahu nggak saya diwawancara apa? nah, Lu bisa nggak menaikkan profit? nah, Karena dulu sekian loh. nah, Nah, lu bisa melampaui nggak? Itu nah, salah satu KPI. Gitu. nah, Nah, jadi tidak heran dulu nah, ya, eh, agent itu tidak lulus. nah, Ada rumus yang mengatakan nah, supaya bayar lagi. lagi, iyalah, repeat order, Aduh, gila kasih berarti repeat agen. order. Jadi agennya jadi bulan-bulanan ya. Kasihan sekali. Ya, Ya. itu repeat order konon katanya. Saya sih Hmm. nggak nuduh. Maksudnya Hmm. saya hanya mendengar cerita burung. Nah, kemudian begini, bro, kan semestinya agen asuransi itu berada di bawah naungan asosiasi agen asuransi.
bukan di asosiasi perusahaan. Bagaimana pandangan bro? Menurut saya sih Indonesia itu kebalik-balik. Kebalik-balik. Ya, Ah, kalau di luar negeri kan perkembangan asuransi dulu, baru banknya berkembang. ya. Kalau Indonesia, banknya dulu berkembang, Ah, baru asuransi. hmm, Ya, makanya kenapa eh, asuransi banyak mengeluarkan produk-produk yang saving. Ya, karena masyarakat kita lebih menerima kalau kata tabungan. padahal salah. Ya, Oh, kalau mereka resiko kok kamu sumpahin saya mati sih, apa segala macam. ya, ya, ya. Gitu loh. Ya. Hmm, Nah, terus asosiasi agent itu harusnya punya asosiasi sendiri oke. Ya, dan lisensi itu harusnya dikeluarkan dari asosiasi agent, oke. Dan bukan mestinya asosiasi perusahaan. betul, mesti Ya. beda asosiasi Nah, perusahaan sama nah, asosiasi agen, ya. ya makanya di kita terjadi asosiasi perusahaan. Asosiasi perusahaan tapi Makanya ngurusin tidak agen. heran, ya makanya tidak heran Nah, aturan asosiasi itu nah, menguntungkan dalam tanda kutip perusahaan. ya itu udah Seperti salah tuh. seperti seperti yang saya ngambil contoh di awal. Hmm, Orang pindah dari satu perusahaan asuransi harus menunggu 6 bulan hmm, baru boleh masuk ke perusahaan asuransi hmm, kompetitor. hmm. Nah, sekarang pertanyaan saya dulu ya, Nah, masa orang yang dia istilahnya bidangnya asuransi, masa 6 bulan itu disuruh cari makan di luar dari bidang dia, ya nggak ya, nggak fair lah. ya, ya, dan akhirnya kan direvisi, Ah, oke? Nah, terus sekarang juga ada banyak hal perusahaan sengaja tidak melilis agentnya yang sudah keluar. jadi dia tidak Misalnya boleh nih, nggak boleh ya, mendaftar ke tempat eh, lain. Ya, agent ini bentrok dengan perusahaan karena oke. masalah-masalah mungkin cara pandang lah apa segala macam, Ya, ya. gitu loh. Ah, Nah, oleh karena itu perusahaan mengundurkan diri, perusahaan tidak mau lilis loh, dia punya ini loh, ya, ya, kan ya, kasihan, ya, ya. ya, Nah, berarti otomatis perusahaan juga mengajarkan kan, ya. mengajarkan apa? Agent itu akhirnya dia keluar, tidak pakai nama dia, Hmm, dia create nama yang lain, hmm. Ya, dummy, dummy, ya, 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 oke? ya. Nah, Ah, yang kemarin kasus yang di pengadilan itu, ah, dia direkrut adalah A, ah. karena dia belum dirilis oleh perusahaan XYZ. Dia pakai istrinya, kayak anaknya. Nah, dia pakai istrinya, berarti kan perusahaan mengizinkan. Ya, jadi intinya begini loh. Saya lihat memang Indonesia ini masih banyak sekali yang perlu ditata, perlu diatur ya. Ketidaksinkronan, ketidakselarasan, berat sebelah, merugikan agen asuransi, dan kemudian juga tadi perusahaan juga kadang-kadang juga ditipu oleh karyawan-karyawan yang tanda petik nakal dan segala macam macam banyak sekali ya. Dan mestinya diskusi-diskusi ini saya akan juga sampaikan kepada teman-teman supaya apa? Supaya kita lebih banyak mendengarkan satu sama lain. Supaya apa? Kita bisa membenahi industri ini loh. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau membenahi kan? Masa akan terjadi kesalahan-kesalahan yang sama gitu ya ke depan lagi kan? Kan malu kan kita kayak keledai aja melakukan Iya, kesalahan yang sama benar. berulang kali gitu loh. Dulu dulu saya malah menyarankan untuk perusahaan asuransi melakukan merger. Ah, Ya, bukan perusahaan supaya besar, gitu hmm, loh. hmm, Jangan perusahaan itu nanggung-nanggung semua. Dan akhirnya apa? Kita melihat, ya, banyak perpindahan asuransi kan bedodeso, hmm. Ya ini ya. ini Nah, terus eh, ke nah ke dulu AAJ apa eh, asosiasi, ya, eh, kenapa asosiasi itu melakukan 6 bulan supaya tidak orang tidak bedodeso hmm, pindah, gitu hmm, loh. Nah, terus dalam perkembangannya perusahaan kan akhirnya mau berkembang cepat, ah, dia merekrut yang sudah jadi kan. pastilah satu paket Nah, waktu dia merekrut yang sudah jadi satu paket, apa yang dia iming-imingkan? duit komisi gede segala macam lah Yes. Nah, itu dia beli orang, itu kan berarti kan perusahaan yang juga ngambil. berkontribusi, Iya, sesama perusahaan juga kan, betul, benar nggak? betul. Nah, terus perusahaan juga mengizinkan Ah, dummy.
Ah, ya, ya. Dami, Ah, oke? ah. Ya. Nah, itu yang saya bilang ada kontribusi perusahaan. Jadi akal-akalan semua, ya. Wah, ini ada aturan, tapi aturan tersebut dibuat oleh mereka, oleh asosiasi, dan asosiasi pun digadalin juga dan segala macam. Ya memang Ya. ini karena Nah, otaknya sudah otak ya. jorok semua kan? Ma- Makanya yang beli-beli ini, Ah, yang sudah dapat uang, ah, oke? ah, Dan ternyata mereka kan itu kan ini dibayar di muka kan. ah. Komisi yang dibayar di muka. Nah, jadi kalau mereka tidak mencapai target, perusahaan kan tidak bisa sue mereka. Hmm. Benar nggak? Ya, ya. Ya, makanya banyak yang perusahaan akhirnya menahan diri. Oh, itu akhirnya ya udahlah, selesaikan aja gitu loh. Nah, tapi belajar dari situ, perusahaan sekarang juga mengambil tim, Hah? dia ada masukin klausula-klausula Oh, yang memberatkan si pasti, agent tersebut. pasti, pasti, pasti. Dan inilah akhirnya yang jadi masalah. Hmm. Makanya kembali Gitu lagi, loh. terus terang aja perjanjian keagenan ya antara perusahaan asuransi dengan agency office ataupun juga perusahaan asuransi dengan agen individu ataupun agency office dengan individu ini itu mesti distandarisasi. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang memberatkan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Ini saya pikir kasihan sekali Eh, industri ini babak belur karena tidak punya standarisasi. Kalau saya sih sampaikan gini, perusahaan berhak untuk melakukan kontrak. Kan kita kita mau Benar, kita kerjasama kan kedua betul. belah pihak, oke kan, tanda Betul, tangan kan, betul. benar Tapi nggak? jangan sampai melanggar hak-hak asasi yang Yes, minimal itu loh. setuju, Betul setuju. kan? Itu. Dan juga kepada agent, Hah? kalau ada yang memberatkan Hmm? atau tidak seimbang, Hmm? jangan bergabung di perusahaan tersebut. Sometimes agennya nggak paham mengenai bacaan-bacaan itu kan? Kan tadi Yes, agennya awam. ya, kenapa mereka tidak paham? Nah, Ya karena kan dikasih uang, nah. ya mereka ya apa aja udah tanda tangan dulu lah. Nah itu juga ada kesalahan agent. Ya, pokoknya Nah jadi perusahaan asuransi, agen, yes, agensi office punya kesalahan ya masing-masing lah. benar. Makanya kalau saya melihat dua sisi, Hmm. ya dari perusahaan ada juga kontribusi, Hah? agent juga ada kontribusi. Oh. Jadi jangan hanya menyalahkan agent, Nah, gitu loh. terakhir kalau kalau kita begini terus, yang rugi siapa? Masyarakat Industri, Indonesia. yes Mas Indonesia industri, ya yes, yang menjadi tertanggung jadi pembeli kemudian karena tadi salah jual akhirnya mereka kecewa mereka nggak mendapatkan apa yang mereka yang butuhkan ya. hmm, Eh, kemudian mereka diajak untuk pindah sana pindah sini ya akhirnya babak belur akhirnya industri asuransi Indonesia itu tidak akan bertumbuh dengan baik semuanya yes, duduk aja setuju, gitu ya. yes. Nah makanya sekarang saya tanya, pertumbuhan asuransi sekarang berapa persen dari total populasi? Ya penetrasinya masih di bawah 5% terus 3% kalau tidak salah Nah, di bawah. dari dulu sampai sekarang 3 sampai 5%. Ya memang Dari begitu. dari sejak sejak saya tahun 2000-an sampai sekarang angkanya seperti itu. Artinya apa? Pertama, agent itu pindah gerombolan di situ. Dia Nah, kan nasabah itu nah, masuk ke ini, nah. bisa terjadi, gitu loh. Banyak terjadi. Nah, terus yang kedua, satu orang punya beberapa perusahaan, Ah, oke? hmm, Ya, dia beli polis kan banyak untuk ah, menambah dia punya apa UP, gitu ah, loh. Nah, ah. berarti satu orang itu tidak bertumbuh dalam tanda kutip, Iya, betul, 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 gitu betul, loh. betul, betul. Bro, Ya. udah jam Hmm. 10. Terima kasih banyak, Oh, bro. Nggak terasa. Ya, ya, kita nanti lanjut lagi. itu Ya, bisa sampai pagi kita. ya, karena masalahnya ini masalahnya pelik sekali, masalahnya banyak sekali. Terima kasih banyak dan izin Hmm. saya akan coba sampaikan kepada publik ya supaya ini menjadi pembelajaran buat kita semua karena kita ingin meninggalkan sesuatu yang baik buat industri ini. Begitu ya, bro ya? Ya, bro. Yes, yes, benar. Ya. Setuju. Nanti kita ketemu lagi, bro. Terima kasih Oke, banyak ya. ya, Salam masih ya. sehat selalu ya. Salam Ya, buat ya, keluarga ya, ya. sehat Thank selalu. you. Take Ya, care. thank you, thank Bye-bye. you. Selamat malam. Malam-malam.